Halo teman-teman, ya di video kali ini kita akan belajar mengenai salah satu aplikasi dari integral, yaitu menentukan luasan daerah yang dibatasi oleh dua kurva. Penasaran? Kita intro dulu ya. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai luas daerah di antara dua kurva. Nah, video ini adalah video yang pertama. Nah, nanti video yang kedua silahkan dicek di postingan saya selanjutnya. Oke, sebelumnya kita akan review sedikit nih teman-teman. Nah, pada integral Riemann gitu ya, konsep dasar yang kita anut adalah kita mencari luasan di bawah kurva, gitu ya. Dengan cara kita membagi partisi-partisinya. Nah, kemudian dari partisi-partisi tersebut kita bentuklah persegi panjang seperti ini. Kemudian dari persegi panjang itu kita cari luasnya dengan manfaatkan tingginya adalah sebagai fx gitu. Nah, kemudian kita akan menjumlahkan luasan-luasan ini. Nah, setelah dijumlahkan, kemudian kita akan memperbanyak partisinya, atau dengan kata lain delta x atau lebarnya itu mendekati ke 0, atau kalau dalam ekspresi kita dapat nyatakan sebagai limit n menuju tak hingga dari sigma i yang berjalan dari 1 sampai n dari fxi dikalikan dengan delta xi. Nah, fx ini adalah apa teman-teman? Ya, fx ini adalah tinggi persegi panjang ke i ya, dan delta x ini adalah lebar persegi panjang ke i. Nah, ini ternyata dapat kita nyatakan dalam integral tentu ya, integral a dari sampai b dari fx dx. Ekspresi ini ternyata tidak lain adalah bukan kita mencari luas daerah yang warna biru ini teman-teman ya. Nah, biru ini. Nah, ternyata kita lihat teman-teman. Jika ini kurva fx gitu dan ini adalah sumbu y, sumbu x gitu ya. Nah, ini sumbu y. Nah, ternyata luas daerah ini dibatasi oleh dua kurva. Ya, kurva apa aja teman-teman? Ya, kurva fx ini dan sumbu x. Nah, ternyata luas daerah di bawah kurva fx ya, di bawah kurva fx ini dan di atas sumbu x. Nah, di atas sumbu x pada interval a, b adalah integral a sampai b dari fx dx. Nah, ternyata bentuk ini tuh menyatakan luasan daerah yang dibatasi dua kurva juga teman-teman. Ya, dengan hal ini kurvanya adalah fx dan sumbu x atau y sama dengan 0. Bagaimana jika menentukan luas daerah di antara kurva fx dan gx? Nah, ini teman-teman ya. Kurva ini dan ini. Nah, tadi kan kita hanya menentukan gitu ya, di bawah kurva fx dan di atas sumbu x. Nah, sekarang gimana kok seandainya bukan sumbu x lagi batas bawahnya, batas bawah daerah luasannya? Gimana kok seandainya ada gx? Idenya sama teman-teman. Idenya sama seperti jumlahan Riemann yang sudah kita pelajari sebelumnya. Teman-teman bisa cek kembali videonya, bisa saya taruh linknya di atas, silahkan diklik. Idenya sama teman-teman. Kita akan membuat partisi-partisi gitu ya. Nah, di sini ada x0, x1, x2 hingga xn. Ada sebanyak n partisi. Nah, kemudian dari partisi-partisi tersebut akan kita bentuk persegi panjang. Sebanyak n tentunya ya. Nah, persegi panjang itu memiliki lebar. Nah, lebarnya adalah delta xk atau lebar persegi panjang ke k. Itu akan sama dengan xk dikurangi xk min 1. Nah, ini sama gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah pendekatan yang dianut adalah pendekatan dari mana gitu ya. Dari tengah kah, dari kanan kah, atau dari kiri kah? Nah, kita lihat teman-teman. Ini ada yang dari tengah. Ini nggak dari tengah banget nih. Dari sedikit kanan gitu ya. Nah, ini sedikit kiri. Nah, ini tengah lagi. Nah, ini dari kiri. Nah, ternyata nggak sama.
gitu ya, nggak sama. Tetapi hal ini tetap masih bisa gitu ya, tetap masih bisa gitu, tetap masih bisa kita lakukan karena kita memiliki tingginya gitu ya, tingginya tidak lain bukan adalah ini sampai sini gitu ya, tinggi persegi panjangnya ya, tingginya adalah itu. Nah, sehingga garis ini gitu ya akan menyentuh titik ini gitu ya, titik X di sini. Atau kita bisa misalkan ini adalah CK gitu ya. Nah, CK berarti adalah ya, CK adalah elemen di mana XK min 1 hingga XK. Nah, si CK itu ada di sana. Kita dapat pastikan pasti ada di sana gitu ya. Nah, ini CK-nya mana? CK-nya di sini gitu ya. Yang ini mana? Nah, ini yang di sini. Nah, ini CK-nya. Dan seterusnya. Yang jelas kita dapat memastikan ada CK di sana. Nah, sesuai dengan jumlah Riemann, kita akan mencari luasan persegi panjang ini. Ya, caranya adalah lebar dikalikan dengan panjang. Atau sebaliknya gitu ya, panjang dikalikan dengan lebar. Nah, kita sudah tahu lebarnya nih, yaitu delta XK. Nah, panjangnya sekarang. Kalau di jumlah Riemann kemarin, panjangnya adalah tidak lain dan tidak bukan adalah FXK atau FCK. Nah, sekarang bagaimana dengan ini? Panjangnya bagaimana gitu ya? Oke, kita ambil salah satu persegi panjang di interval XK-1 sampai XK. Nah, lihat. Di sini ada CK yang seperti saya katakan tadi. CK ini ada di interval ini. Nah, tingginya ini ya, teman-teman. Tingginya adalah ini. Gitu. Dari titik merah ini sampai titik merah ke bawah ini. Nah, ini yang menjadi tingginya. Nah, untuk mencari tingginya bagaimana? Gitu ya. Cek tingginya. Ya udah. Titik ini dikurangi dengan titik ini gitu ya. Sesuai dengan geometri yang sudah kita pelajari gitu ya. Untuk mencari jarak dua titik gitu. Bisa titik yang atas dikurangi dengan titik yang bawah. Gitu. Nah, sehingga panjang dari persegi panjang ini adalah FCK dikurangi dengan GCK gitu ya. Nah, sehingga kita dapatkan apa teman-teman? Panjangnya adalah FCK dikurangi dengan GCK. Nah, kita dapat panjang ini. Nah, kita simpan nih teman-teman. Kita akan mencari luasannya gitu ya. Oke, kembali ke gambar ini lagi. Oke, kita perhatikan selang di X0, X1. X0 sampai X1. Nah, artinya ada di sini ya. Ini sampai sini. Kita perhatikan persegi panjang ini. Nah, lebarnya adalah ya seperti biasa X1 kurangi X0. Panjangnya seperti tadi. Di sini ada C1 gitu berarti ya. C1 berarti panjangnya FC1 nih ya, FC1 dikurangi sini adalah GC1. Nah, sehingga luasnya adalah yang pertama adalah panjang dikalikan lebar. Nah, panjangnya adalah tidak lain dan tidak bukan adalah FC1 dikurangi GC1. Dikalikan dengan lebarnya adalah delta X1. Nah, kita lihat lagi di interval X1 sampai X2. X1 sampai X2 di sini. Lebarnya apa? Ya, lebarnya kita kurangi X2 dengan X1. Ini jadi lebarnya. Gitu. Nah, kemudian panjangnya mulai dari sini hingga sini, gitu ya. Gitu. Nah, di sini adalah ada C2, gitu ya. Ini ada C2. Sehingga panjangnya adalah FC2 dikurangi dengan GC2, gitu ya. Yang atas dikurangi yang bawah. Gitu. Nah, sehingga luasnya adalah ini luas yang kedua ya, yang satu. Luas persegi panjang yang kedua adalah FC2, ini 2, dikurangi dengan GC2 dikalikan dengan delta X2. Nah, ini adalah panjangnya dan delta X2 adalah lebar persegi panjang kedua. Nah, jika kita perumum gitu ya, kita dapatkan, kita sebut saja L
K gitu ya, luas persegi panjang ke K, ini akan sama dengan apa teman-teman? Ya, FCK, ya, panjang persegi panjang ke K, ini adalah FCK dikurangi GCK, dikalikan dengan lebar persegi panjang ke K. Apa? Ya, tidak lain dan ditemukan adalah delta XK. Gitu. Nah, sehingga luas total gitu ya. Luas total ini kita jumlahkan persegi panjang ini. Tuh, ya, tidak lain dan tidak bukan adalah L1 ditambah dengan L2 ditambah dan seterusnya hingga Ln. Nah, persegi panjang ke N yang terakhir gitu ya. Nah, ekspresi ini ternyata kita dapat tuliskan gitu ya dalam jumlahan dalam sigma gitu ya. Dapat tuliskan sigma di mana dari LK gitu ya. Di mana K-nya berjalan dari 1 hingga N. Nah, ini tidak lain adalah bukanlah sigma dari LK, luas ke K ini adalah ini ya teman-teman. FCK dikurangi dengan GCK dikalikan dengan delta XK. Di mana K-nya berjalan dari 1 sampai N. Nah, sesuai dengan ide jumlahan Riemann, kita akan memperbanyak partisi-partisinya atau kita akan memperbanyak N-nya ini. Nah, sehingga nantinya lebarnya akan mendekati 0. Dan tentunya jumlahan dari persegi panjang ini akan semakin sempurna gitu ya, akan mendekati kesempurnaan gitu. Nah, berarti ini dapat kita tuliskan untuk mencari luas daerah antara dua kurva adalah limit dari N-nya menuju tak hingga gitu. Nah, ini juga limit N-nya menuju tak hingga. Nah, ternyata kita dapatkan ekspresi ini teman-teman. Nah, kesimpulannya bagaimana? Kembali ke pertanyaan awal, bagaimana menemukan luas daerah di antara kurva fx dan gx? Gitu ya. Nah, tadi kita memiliki ekspresi limit dari n menuju tak hingga dari sigma FCK dikurangi GCK dikalikan dengan delta XK, di mana K-nya berjalan dari 1 sampai N. Nah, ternyata ekspresi ini dapat kita tuliskan ke dalam bentuk integral tentu, ya, tidak lain adalah integral A sampai B dari Fx dikurangi Gx dikali dengan Dx. Nah, begitu. Nah, kemudian kita tinggal bisa menggunakan sifat-sifat kelinier yang ada di integral tentu, begitu. Ternyata bentuk ini, ekspresi yang sebelah kiri ini akan sama dengan ekspresi yang sebelah kanan. Gitu. Tentunya dengan A dan B-nya adalah batasan X-nya gitu ya. Batasan X-nya. X-nya dari A sampai B. Gitu. Nah, kemudian dari temuan tadi kita dapat definisikan jika F dan G adalah fungsi kontinu dengan Fx lebih besar dari sama dengan Gx pada selang A, B, maka luas daerah di antara kurva Y, Fx, dan Y sama dengan Gx dari A sampai B adalah integral tentu A sampai B dari Fx dikurangi Gx dx. Gitu. Oke, supaya lebih mantap lagi ya, mari kita lihat ke contoh. Tentukan luas daerah tertutup dari parabola Y sama dengan 2 min X kuadrat dan garis Y sama dengan min X. Nah, langkah pertama yang kita butuhkan adalah kita menggambar dulu. Grafik yang dimaksud itu seperti apa sih? Ternyata grafik yang dimaksud adalah seperti ini. Ya, yang biru adalah si 2 min X kuadrat dan yang merah adalah si min X. Nah, tentunya yang jika kita sebut ini adalah sebagai Fx,
dan yang merah ini sebagai GX. Nah, artinya si fx ini lebih besar, ya, lebih besar sama dengan si GX. Gitu. Nah, selanjutnya kita lihat. Jika kita mempunyai persegi panjang di sini gitu ya. Panjang di sini. Nah, apakah persegi panjang ini sudah mewakili semuanya? Nah, mewakili semuanya apa? Maksudnya ya persegi panjang di sini batasnya gitu ya, batas atas dari persegi panjang di sini yaitu si fx dikurangi gx ini akan sama dengan yang di sini. Dimanapun kita akan membuat persegi panjangnya. Gitu. Nah, ternyata di sini juga sama gitu ya. Di sini masih fx dikurangi gx gitu. Nah, untuk yang berbeda gimana? Ya, berbeda kita akan dalami di video selanjutnya gitu. Kemudian langkah selanjutnya kita akan buat Nah, langkah selanjutnya kita akan menentukan nih luas daerah ini tuh dari mana sampai mana sih gitu ya. Kita akan menentukan A dan B-nya. Nah, secara intuitif kita tahu gitu ya. Batasnya mulai dari -1 sampai 2. Tuh. Nah, tapi bagaimana kok seandainya ini tidak ada gitu ya? Dan atau pertanyaannya diganti, apakah ini benar-benar 2 dan -1 gitu. Nah, tentunya kita harus cek gitu ya, harus cek kembali dengan kita mencari titik potongnya di sini ya, titik potong ini. Kita akan mencari x-nya di sana. Berapa sih yang memotong itu? Gitu. Caranya gimana ya? Caranya di sini ada y dan sini ada y. Nah, berarti kan y sama dengan y gitu ya. Y yang pertama adalah 2 min x kuadrat. Yang kedua adalah negatif x. Nah, yang kiri bisa kita pindah ke kanan, itu sama dengan 0. X kuadrat dikurangi dengan x tambah dengan 2. Oke, dikurang ya, dikurang dengan 2. Ini kan sama dengan kita faktorkan, itu adalah x plus 1 dan x min 2. Sehingga kita dapatkannya x-nya itu sama dengan negatif 1 atau x-nya adalah 2 gitu ya. Nah, ternyata benar. Kita akan mencari daerah yang tertutup gitu ya. Karena tertutup ya berarti yang ini, yang biru ini, di mana x-nya dari negatif 1 sampai 2. Oke. Nah, langkah selanjutnya setelah kita dapatkan batasannya, kita akan mengaproksimasikan atau kita mengubahnya ke dalam bentuk integral tentu. Nah, sehingga kita dapatkan ya dari ekspresi ini integral dari negatif 1 sampai 2. Nah, ini kita akan menentukan fx-nya mana dan gx-nya mana ya. Tentu jelas tadi kita sudah mencari dan kita menemukan si fx ini ada di atas dari gx. Artinya si fx ini lebih besar dari sama dengan gx-nya. Nah, sehingga kita dapat tuliskan si fx kurangi dengan gx. dx gitu ya. Nah, tidak lain dan tidak bukanlah integral dari negatif 1 sampai 2. fx-nya apa teman-teman? fx-nya adalah ini ya. Negatif 2 dikurangi x kuadrat dikurang dengan negatif x dx. Kita akan mencari ini. Ya. Kita akan mencari ini. Oke. Nah, tadi kita punya ekspresi apa teman-teman? Ya, kita punya ekspresi integral dari negatif 1 sampai 2 dari fx-nya adalah 2 min x gitu ya, 2 min x kuadrat dikurang dengan negatif x gitu ya sebagai gx-nya. Dx, ini kan akan sama dengan apa? Akan sama dengan integral dari negatif 1 sampai 2. Ini kita operasikan aljabar biasa. Dapatkanlah 2 dikurangi dengan x kuadrat. Min ketemu min jadinya plus x dx. Gitu. Nah, kemudian kita integralkan tentu seperti biasa gitu ya. Dengan TDK 2 gitu ya. Ini akan anti turunan dari 2 berarti 2x dikurang dengan anti turunan dari x kuadrat adalah
X pangkat 3 per 3 ditambah dengan X kuadrat per 2. Tip 1 dan 2. Oke. Nah, ini kita substitusikan 2 dan 1-nya. Oke, kita tulis di sini agak panjang dikit. Sehingga kita dapatkan, kita substitusikan 2 ke sana, berarti hasilnya 4. Dikurang dengan 2, dipangkatkan 3 adalah 8 per 3. Ditambah dengan 2 pangkat 2 per 2, hasilnya berarti 4 per 2. Dikurang dengan, ya sekarang kita substitusikan yang 1 gitu ya. 2 dikurang dengan 1 per 3 ditambah dengan 1 per 2. Kita operasikan biasa, ini akan menghasilkan 9 per 2 satuan luas. Nah, jadi luas daerah tertutup dari parabola Y sama dengan 2 min X kuadrat dan garis Y sama dengan negatif X adalah 9 per 2 satuan luas. Nah, dari contoh tadi kita dapat memastikan langkah-langkah untuk menentukan luas daerah di antara kurva. Jadi yang pertama kita tentu harus menggambarkan kurvanya terlebih dahulu. Kemudian tentukan daerahnya ya. Tentukan daerahnya dan juga tentukan batas atas dan batas bawah dari integralnya nanti. Atau bisa kita sebut buat kita mencari A dan B-nya. Ya, titik potongnya dari daerah yang akan kita cari luasnya. Kemudian kita aproksimasikan ke dalam integral tentu. Nah, kemudian setelah itu kita eksekusi dan jangan lupa ditulis satuan luas. Oke, seperti biasa teman-teman silahkan dicoba. Ada 5 soal di sana. Yang pertama adalah, nah ini kurva ini ya. Di bawah kurva ini dan di atas sumbu X. Nah, ini jelas mudah gitu ya. Gitu. Soal yang kedua, nah ini dibatasi dengan sumbu X dan Y sama dengan 3 sin X akar 1 plus cos X. Ini. Daerah ini. Yang atas adalah sumbu X dan yang bawah adalah kurva Y. Tuh. Kemudian yang ketiga, kita suruh mencari luasnya yang ini gitu ya. Di antara sumbu Y sama dengan 1 dan kurva Y sama dengan cos kuadrat X. Gitu. Nah, batasnya sudah ada gitu ya teman-teman. Nah, tentunya ini perlu dicek gitu ya batasannya apakah benar di sana atau tidak gitu. Kemudian yang keempat, di daerah yang biru ini dibatasi dengan si X sama dengan Y pangkat 3 dan si X sama dengan Y pangkat 2. Nah, awas hati-hati teman-teman. Di sini fungsinya dalam X gitu ya. Artinya apa? Ya, artinya kita perlu ubah dulu ke dalam Y sama dengan gitu ya. Awas hati-hati nomor 4. Nah, nomor 5. Nah, lihat, hati-hati teman-teman di sana ya, 05. Ada berbagai cara untuk mengerjakan 05. Silahkan coba cari idenya dulu. Nah, besok kita akan bahas bersama-sama untuk nomor 5. Oke. Seperti biasa teman-teman, jika teman-teman ingin cross-check jawaban teman-teman, silahkan tuliskan di kolom komentar atau mungkin teman-teman bisa mendm saya pada Instagram saya. Oke, sekian. Sampai jumpa kita di video di part 2. Terima kasih telah menonton video saya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya supaya kalian tidak tertinggal dengan video-video saya selanjutnya. Saya Filipus Kevin, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.